Selamat pagi, hari ini kita masuk pada materi lanjutan dari teori ekonomi mikro 1. Pembahasan kita sekarang bicara tentang demand. Ini adalah gabungan dari materi-materi sebelum dan akan menjelaskan kenapa bentuk demand kurvanya itu downward sloping. Terus berkaitan juga dengan teori kenapa ketika harga itu naik permintaan turun dan sebaliknya ketika harga turun permintaan naik. Ini akan kita jelaskan di materi ini. Materi ini adalah hasil gabungan dari bab-bab sebelumnya, maka kalau bisa pembahasan ini paralel kalian pahami dengan materi sebelumnya. Jangan sampai ada materi sebelumnya tidak dipahami, kalian akan kesulitan memahami materi hari ini. Oke, tanpa memperpanjang, kita masuk saja pada materinya. Ordinary demand, ini akan biasa kalian dengarkan dalam materi ini, itu adalah fungsi permintaan yang bicara harga barang itu tersebut, harga barang lain, dan pendapatannya. Jadi di sini kita akan menggunakan simbol ordinary demand, berarti di sini variabelnya cuma dipengaruhi oleh harga barang tersebut, harga barang lain, dan pendapatannya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana pembahasan kita nanti menjelaskan bagaimana kalau seandainya harga barang tersebut, barang lain, dan pendapatan berubah. Itu akan kita coba lihat kira-kira apa akan terjadi pada fungsi permintaan. Di sini untuk sementara kita coba dulu bagaimana kalau seandainya yang berubah itu adalah harga barang tersebut. Artinya di sini kita mengasumsikan bahwa P2 dan Y, atau di sini karena kita akan mulai X1 ya, berarti harga barang dia adalah P1. Harga barang lain adalah P2 dan Y adalah pendapatan. Di sini kita anggap dia konstan dulu. Yang berubah cuma P1 saja, kira-kira apa yang akan terjadi. Oke, lanjutan adalah kita asumsikan harga P1 itu naik. Naik dari P1 aksen menjadi P1 aksen 2. Langkah awalnya adalah kita membangun budget constraint-nya. Itu adalah P1 X1 tambah P2 X2 sama dengan Y, di mana P1 itu nilainya sama dengan P1 aksen. Terus terjadi adalah harga P itu naik. Ya, P1 naik. Maka permintaan barang X1 itu akan turun. Sejumlah apa ya? Kita asumsikanlah seperti ini. Terus naik lagi menjadi P1 aksen 3, maka barang yang diminta semakin sedikit. Kalau kita bikinkan kurva secara gabungan budget constraint dengan indifferent curve-nya, itu akan seperti ini. Titik yang menghasilkan optimum adalah ketika budget constraint bersinggungan dengan indifferent curve-nya atau kurva utility-nya. Maka yang diambil adalah X1 star. Nah, X1 bintang. Kita plot kepada gambar yang satu lagi. Kita ilustrasikan cuma dua variabel di sini, yaitu P1 harga dia sendiri dengan X1 barang, kuantitas barang X yang satu ya. Kita plot dia ketika P1 aksen barang diminta sebesar ini, X1 star. Terus ketika harga itu naik, permintaannya akan turun di sini, di posisi ini. Tapi harga, kondisi di sini ya, harga berarti naik. Itu harga P1 sama dengan P1 3 ketika di sini. Maka yang terjadi adalah kuantitas barang menjadi lebih sedikit. Nah, ini yang biasa kalian pelajari di pengantar mikro, kurva ordinary demand curve itu adalah ketika harga P2 dan Y1 dianggap konstan, yang berubah cuma harga barang tersebut. Nah, di sini kalian harus mengenal juga ada P1 price over curve, bentuknya akan seperti ini, agak melengkung sedikit. Itu asumsi barangnya adalah seperti ini. Kita belum menjelaskan apakah bentuk fungsinya kedua kelas substitusi komplementer. Oke, ini price over curve, itu artinya adalah kurva yang menggambarkan tingkat utility-nya sama, cuman yang berubah adalah P1 dengan asumsi P2 dan Y-nya konstan.
ya. Yang harus dicatat adalah utility-nya itu utility yang dihasilkan adalah tingkatnya maksimum, bukan utility yang sama ya, tapi tingkat utility-nya tertinggi dengan kondisi P1 yang berubah dan P2 dan Y-nya konstan. Itu dinamakan price over curve, artinya kurvanya menggambarkan tingkat utility tertinggi, tapi yang berubah adalah P1-nya, sedangkan yang P2 dan Y itu konstan. Terus yang tidak kalah penting tentang ordinary demand curve itu menggambarkan adalah harga yang berubah cuma harga dia sendiri, sedangkan P2 dan Y-nya itu adalah konstan. Jadi kurva yang menggambarkan permintaan harga barang tersebut dengan asumsi barang lain dan pendapatan konstan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya bentuk preferensinya ke-12 ya. Kalau seandainya kita lihat preferensinya ke-12, kira-kira gimana bentuk dari price over curve-nya. Ini fungsi ke-12 seperti ini, X1 pangkat A kali X2 pangkat B, di mana A dan B itu adalah konstantanya. Maka bentuk harga on price change-nya adalah X1 star itu adalah fungsi A dibagi A tambah B kali Y per P1. Sedangkan X2 itu adalah B per A tambah B kali Y per P2. Jadi di sini yang akan kalian lihat adalah price over curve-nya itu akan menjadi datar ya. Kenapa dia datar? Karena di sini diasumsikan dia tidak akan dipengaruhi oleh X2. Ya. X2 tidak, ketika kita bicara X1, X2 tidak ada variabel X2 di sini. Maka bentuknya akan menjadi datar. Terus ordinary demand curve-nya seperti apa? Dia akan menjadi hiperbola, persegi panjang hiperbola ya. Kalau seandainya persegi panjang hiperbola maksudnya seperti apa? Nah, ini yang tadi yang dia akan menjadi flat, datar saja. Secara kurva di sini datar, cuma di sini ini ada persegi panjang sedikit ya, ini persegi panjang tapi hiperbola. Di sini hiperbola, kurvanya hiperbola. Kalau kita plot dia secara titik, di sini adalah bentuknya persegi panjang. Yang kalian lihat di sini adalah X1, permintaan X1 itu dipengaruhi oleh A kali Y per A tambah B kali P1. Jadi dipengaruhi oleh tergantung konstantanya berapa, A sama B nya berapa. Sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya bentuknya perfect complement. Fungsinya seperti apa? Fungsi dari perfect complement itu menggunakan kata min di sini. Artinya carilah jumlah kuantitas yang sedikit itu yang akan digunakan. Gimana bentuk demand fungsi demandnya? Dia akan seperti ini. X1 atau X2 itu dipengaruhi adalah Y per P1 tambah P2. Ya. Dipengaruhi oleh P1 ditambah P2. Nah, sekarang kita lihat dengan P2 dan Y yang konstan, kira-kira kalau P1 yang naik, gimana dampak terhadap X1 star sama X2 star? Jawabannya adalah ketika penyebut itu naik, sedangkan P2 dan Y di sini konstan, pasti angka di sini akan menjadi angka kecil. Kalau seandainya P1-nya dianggap 0, maka X1 dan S2 itu nilai adalah Y per P2. Jadi konsumsi X1 dan S2 itu hanya dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang dua saja lagi. Karena P1 kita anggap tidak berharga atau tidak ada harganya, gratis misalnya. Maka X1 dan S2 itu adalah Y per P2. Bagaimana kalau seandainya P1 itu tak terhingga? Maka jawabannya adalah ketika penyebutnya tak hingga, salah satu di sini, hasilnya itu adalah menjadi 0. Ya. Kita lihat secara grafiknya. Ini adalah kombinasi budget constraint dengan indifferent curve-nya. Maka kita plot pada fungsi permintaan barang tersebut dengan harganya. Dia akan menjadi seperti ini. X1 star sama dengan Y per P1 aksen tambah P2. Ketika harga itu naik misalnya,
maka dia akan turun ke bawah. Implikasinya adalah jumlah barang juga berkurang ya. Ketika harga naik lagi, dia akan semakin berkurang. Nah, di sini kita lihat bentuknya ordinary demand curve itu tidak jauh berbeda, downward sloping juga. X1 aksen itu adalah fungsinya adalah Y sama dengan X1 aksen sama dengan Y per P1 tambah P2. Sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya bentuknya perfect substitusi, maka utility functionnya adalah seperti ini, X1 tambah X2. Sekarang kita lihat bagaimana bentuknya. Persamaannya akan menjadi seperti ini. Berarti X1 star itu permintaan terhadap barang X1 itu akan menjadi 0 jika harga barang 1 itu lebih besar dibandingkan harga barang 2. Sedangkan dia akan bernilai atau ada permintaannya ketika barang 1 itu lebih murah dibandingkan barang 2. Maka permintaannya itu adalah sejumlah pendapatan dia dibagi dengan harga barang tersebut. Harga barang P1 di sini kalau seandainya kita bicara barang 1. Dan sebaliknya di barang 2, dia akan bernilai 0 atau tidak ada yang diminta ketika barang P1 itu lebih murah dibandingkan harga barang P2 atau bahasa lainnya P2-nya lebih mahal dibandingkan P1. Dia akan bernilai itu adalah ketika harga barang lain itu lebih mahal dibandingkan harga barang tersebut. Nah, ini secara grafik seperti ini. Ketika P1 sama dengan P1 aksen, dia akan menjadi di garis yang sama. Tapi ketika salah satunya turun lebih murah di sini, P1-nya lebih murah dibandingkan P2, maka P1 lebih banyak dikonsumsi ya. P2-nya lebih sedikit. Maka kurvanya itu adalah seperti ini. P1 aksen itu kondisinya adalah jumlah barang yang diminta sejumlah X1 star, di mana fungsinya adalah dipengaruhi oleh pendapatan dibagi dengan P harga barang P1 sendiri dikali dengan sejumlah barang nanti. Nah, ini kondisi ketika nilainya sama, artinya antara barang P1 dengan P2 tidak berbeda, maka kurvanya akan berimpit antara budget constraint dengan indifferent curve-nya. Nah, di sini ada sedikit penurunan. Nilai di sini yang kita lihat sepanjang kurva ini, nilai P1, P2 itu nilai sama. Tapi ketika dia ada di sini, P1-nya lebih tinggi dibandingkan P2. Apa yang bisa kita gambarkan di sini adalah ketika harganya lebih mahal, barang itu tidak dikonsumsi. Ya, secara grafik seperti itu. Jadi ketika harga P1 ini kemahalan dibandingkan barang lain, dia tidak dipilih karena barang substitusi sempurna. Tapi ketika nilainya sama dengan barang lain, ini baru mulai jumlah barang yang diminta itu akan beriringan sama. Cuman ketika pada di titik ini, ketika harga telah turun, dia akan menjadi lebih turun ke bawah kurvanya. Oke. Sekarang kita masuk pada konsep inverse atau kebalikan. Ini sangat dibutuhkan nanti menjelaskan kenapa bentuk fungsi secara grafik P itu ada di atas karena kita akan menginversekan secara grafiknya. Jadi P berada di atas itu karena inverse-nya. Fungsi yang menjadi penyebab itu menjadi fungsi secara grafik itu ada di Y ya, sumbu Y. Sekarang kenapa ada di sana? Karena dia fungsinya telah kita inversekan. Sekarang kita mau lihat kalau seandainya dibentuk inverse, bagaimana fungsi persamaannya. Di sini kita lihat berapa permintaan yang diminta dengan harga tertentu. Jawabannya adalah kalau kita diberikan harga P1, kira-kira berapa jumlah kuantitas X1 yang akan diminta? Ya, sebanyak X1 unit. Kalau dibalik pertanyaannya, dengan barang X1 unit, kira-kira berapa harganya? Ya, jawabannya adalah sama juga P1 aksen. Artinya tidak jauh berbeda antara sebelumnya dengan sesudahnya. Itu inverse di sini ya, berkebalikannya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira fungsi demand-nya kalau seandainya kita inversekan. Kondisi awal adalah kita menganggap bahwa jumlah barang itu dipengaruhi oleh harganya. Kalau kita inversekan, maka sekarang adalah kita menganggap bahwa P1 ini dipengaruhi oleh X1. Jadi fungsi yang menggambarkan kebalikannya.
Jadi harga di sini dianggaplah di sini dipengaruhi oleh kuantitasnya. Kalau dia bentuknya perfect complement, kita akan merubah P1-nya, maka bentuk persamaannya secara manipulasi matematika kita pindah ruaskan, nanti P1 itu akan bernilai sama dengan Y per X1 aksen dikurang P2. Ini kalau bentuknya perfect complement. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk persamaan kalau seandainya harga pendapatan yang berubah, sedangkan harga baik barang dia itu sendiri dan barang lain itu mengalami perubahan. Ini contoh adalah P1 dan P2 itu dianggap konstan di sini. Yang berubah cuman pendapatan. Y1 aksen itu lebih kecil pada Y2 aksen, sedangkan Y2 aksen lebih kecil pada Y3 aksen. Gambarnya akan seperti ini. Ya, gambar akan seperti ini, jumlah barang akan semakin banyak diminta ketika pendapatannya semakin naik. Sekarang kita punya persamaan lagi, income over curve. Terus kalau kita seandainya kita memplotting kuantitas demand dengan pendapatannya, di sini nama kurvanya adalah kurva angle ya. Oke, kurva angle-nya akan seperti ini. Antara Y dengan X1, antara pendapatan dengan jumlah barang X1 yang akan diminta. Dia akan menjadi upward sloping, artinya semakin tinggi pendapatan di sini, maka jumlah barang yang diminta akan semakin bertambah. Ini untuk barang 1. Barang 2 gimana? Barang 2 tidak jauh berbeda, sama seperti tadi. Semakin naik pendapatan, semakin besar jumlah barang yang diminta. Ini kalau seandainya kita masuk pada fungsi berbentuk kodoglas, kira-kira X1 pangkat A dikali X2 pangkat B, ordinary demand-nya seperti sebelumnya, itu adalah X1 sama dengan A, Y per A tambah B kali P1, sedangkan X2 adalah BY per A tambah B kali P2. Kalau seandainya kita melakukan manipulasi atau seandainya kita rubah persamaannya bentuknya Y, sekarang kita mau lihat bentuknya dalam persamaan pendapatan. Maka kita lakukan pindah ruas. Y-nya dipindahkan ke sebelah kiri, sedangkan selain Y itu berada di sebelah kanan. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan A tambah B kali P1 per A dikali X1 aksen. Sedangkan yang satu lagi, untuk persamaan yang mengandung X2, itu menjadi Y sama dengan A tambah B kali P2 per B kali X2 aksen. Nah, ini kurva untuk barang 1, kurva angle-nya. Dan sedangkan di sini untuk kurva angle barang 2. Secara kurva bentuknya akan seperti ini. Y sendiri dipengaruhi oleh A tambah B kali P1 per A dikali X2. Sedangkan Y yang di sini dipengaruhi ketika kita bicara barang X2 adalah A tambah B kali P2 per B kali X2 aksen. Sekarang kita lihat kurva angle-nya kalau seandainya bentuknya perfect complement. Dia menggunakan prinsip nilai terkecil. Maka X1, X2 aksen itu nilainya sama ketika Y per P1 tambah P2. Kalau seandainya kita rubah menjadi bentuk persamaan Y, artinya Y ada di sebelah kiri sama dengan, sedangkan selain Y itu ada di sebelah kanan, kita pindah ruaskan, maka Y pindah ke kiri, selain Y ada di sebelah kanan, maka persamaan menjadi P1 tambah P2 kali X1 star. Untuk barang 2 itu adalah P1 tambah P2 kali X2 star. Secara grafik dia akan seperti ini. Y1 aksen itu kecil pada Y2 aksen, sedangkan Y2 aksen kecil pada Y3 aksen. Ini kurvanya, kita plot, dia menjadi garis lurus yang berbentuk semakin naik ke kanan. Ini untuk barang 2 seperti ini. Oke, lanjut. Dengan asumsi P1 dan P2-nya tetap. Kalau seandainya bentuk barangnya, preferensinya itu adalah substitusi, perfect substitusi. Persamaannya itu menjadi X1 tambah X2. Di sini kita menggunakan sama dengan sebelumnya. Permintaan barang X1 itu akan bernilai 0 jika barang
barang satu itu lebih mahal dibandingkan barang dua. Dia akan bernilai ketika barang dia sendiri lebih murah dibandingkan barang lain. Barang yang akan diminta X1 itu sejumlah pendapatan dibagi P1. Sedangkan barang 2 dia akan bernilai 0 ketika harga barang lain itu lebih murah dibandingkan harga barang 2 itu sendiri. Dia akan punya nilai ketika harga barang lain itu lebih mahal dibandingkan barang dia. Barang S2 diminta sejumlah berapa banyak pendapatan dimiliki individu dibagi dengan harga barang S2 itu sendiri. Nah, di sini kita misalkan kalau seandainya P1 lebih kecil dibandingkan P2, akibatnya apa? Yang kita pakai itu adalah ini ya. Atau yang satu lagi, itu adalah yang ini. Karena kita bicara X1, bukan bicara X2, yang kita pakai yang di atas. Itu adalah ketika P1 lebih murah dibandingkan P2 atau barang itu sendiri lebih murah dibandingkan barang lain, maka kita bisa mengatakan S1 starnya adalah senilai Y per P1 sedangkan S2 star bernilai 0. Kalau kita rubah persamaan ini, Y berada di sebelah kiri, pindah ruas, sedangkan selain Y ada di sebelah kanan, maka persamaannya akan menjadi Y sama dengan P1 kali X1 star, sedangkan S2 tetap 0. Karena tidak dibeli, karena harga P1 lebih murah dibandingkan P2. Secara grafik, dia akan seperti ini. Semakin ke kanan, semakin banyak gitu ya, antara Y semakin tinggi pendapatannya, semakin banyak barang X1 yang akan dia konsumsi. Maka bentuknya positif, slope-nya positif. Sedangkan di X2 itu tidak ada nilainya. Mau berapapun pendapatan dia, jumlah barang X2 yang dikonsumsi tetap 0. Karena barang X2 itu lebih mahal dibandingkan barang X1. Terus pertanyaannya, apakah kurva angle itu akan berbentuk garis lurus? Jawabannya tidak. Dia akan berbentuk tergantung dari preferensi konsumen tersebut. Kalau dia akan menjadi garis lurus jika preferensinya homotetik gitu ya. Kalau dia tidak homotetik, dia tidak akan berbentuk garis lurus. Terus ingat konsep homotetik, preferensi konsumen itu menjadi homotetik jika dan hanya jika penambahan proporsi mereka itu tidak merubah preferensi seorang konsumen. Ya. Jadi kalau seandainya sini ada K di sini, kalau kita kalikan 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 5 kali lipat, itu tidak merubah preferensi seorang konsumen tersebut. Itu aturan yang pernah diajarkan di kuliah sebelumnya. Jadi dia akan menjadi garis lurus itu selama preferensi konsumen itu homotetik. Kalau seandainya tidak homotetik, bentuknya tidak akan menjadi garis lurus. Ini contoh, dia preferensinya tidak homotetik karena satunya bersifat kuadratik, sedangkan satu lagi tidak. Ini kalau seandainya kita kurvakan, kita plot dia, nah ini dia tidak jadi garis lurus. Awalnya lurus, terus dia bengkok gitu ya, menjadi garis vertikal. Nah, ini juga sama, awalnya vertikal tiba-tiba menjadi bengkok. Ini tidak menjadi garis lurus. Sekarang kita lihat dampak dari pendapatan itu sendiri, itu akan menjadikan nama barang itu. Ketika pendapatan naik, terus jumlah barang diminta naik, itu dikatakan dia sebagai barang normal. Jadi kata kunci barang normal adalah ketika pendapatan itu naik, permintaan barangnya juga naik, maka kita bisa mengatakan barang tersebut adalah barang normal. Nah, sekarang kita lihat lanjutan adalah kurva angle. Ketika dia barangnya barang normal, itu akan slope positif. Terus sebaliknya, kalau seandainya kuantitas demand-nya berkurang, sedangkan pendapatan dia naik, itu dinamakan barangnya adalah income inferior. Ya. Ini dampak dari income. Kalau seandainya dia naik, pendapatan naik, permintaan barangnya naik, maka dinamakan normal. Sedangkan ketika permintaannya turun, ketika pendapatannya dia naik, itu dinamakan income inferior. Kalau income inferior, kurva angle-nya itu akan berbentuk
slope negatif. Ini kalau kita lihat slope-nya positif, coba. Positif artinya semakin ke kanan semakin naik. Di sini kita lihat ini dinamakan kurva income-nya normal ya, barang normal ya. Barang 1 dan 2 itu barangnya barang normal. Kalau seandainya kita menggambarkan income inferior, kita asumsikan barang 2 yang normal sedangkan barang 1 itu adalah barang inferior, maka kurvanya akan seperti ini. Ini akan berbelok menjadi negatif di sini ya. Awalnya naik, tiba-tiba berbelok menjadi negatif. Slope-nya bisa dikatakan slope-nya menjadi negatif. Sedangkan barang 2 itu menjadi bentuknya masih positif, cuman ada lengkungannya karena dia dianggap barang normal. Sedangkan barang 1 itu dianggap barang tidak normal atau inferior, dia akan melengkung. Nah, sekarang kita bicara tentang barang ordinary. Ordinary di sini, barang ordinary yang kita bicarakan di sini adalah kuantitas demand-nya itu selalu naik ketika harga barang tersebut mengalami penurunan. Ini asumsi P2 dan Y itu konstan, maka ketika harga barang itu naik, jumlah barang yang diminta itu semakin turun, dan sebaliknya ketika jumlah harganya turun, permintaannya naik. Maka kurvanya berbentuk downward sloping atau turun ke bawah secara slope nilainya negatif. Terus selanjutnya permintaan, kuantitas permintaannya naik ketika harga barang tersebut naik, maka dia dinamakan barang given ya. Dia dinamakan barang given ketika permintaan dia naik di saat harga barang tersebut naik. Maka secara grafik dia akan seperti ini. Ya. Dia akan melengkung. Awalnya positif ya. Dan di sini ya, awalnya positif, tiba-tiba balik ke sini akan menjadi negatif. Atau kalau biasanya nanti barang given kita asumsikan slope-nya positif karena semakin naik harganya semakin banyak barang yang diminta. Nah, sekarang kita lihat dampak harga barang lain terhadap permintaan. Misal di sini tadi kita bicara tentang barang 1. Bagaimana kalau seandainya barang 2 itu naik? Apa dampaknya terhadap barang 1? Kalau dia naik, misalnya di sini P2 ini naik, harga barang naik, terus permintaan barang 1 itu mengalami kenaikan, maka itu bisa dinamakan barang tersebut antara P1 sama P2 itu adalah barang substitusi. Karena barang lain naik, dia beralih kepada barang komoditas penggantinya. Maka dia dinamakan barang substitusi. Syaratnya adalah ketika harga barang lain naik, permintaan barang tersebut mengalami kenaikan. Itu dinamakan substitusi. Tapi kalau seandainya dia mengalami penurunan, jadi barang lain naik, tapi mengalami penurunan terhadap barang 1, barang 2 naik, tapi berdampak penurunan terhadap barang 1, dia dianggap sebarang barang komplement, saling melengkapi dia. Ini contoh secara notasi matematikanya. Kalau dia barang perfect complement, dia menjadi X1 sama dengan Y per P1 P2. Kita rubah secara matematika, perubahan X1 akibat harga barang P2 naik, dia bernilai negatif di sini. Itu adalah Y per P1 tambah P2 pangkat 2, itu kecil dari 0. Nah, di sini dia dinamakan sebagai barang komplement. Karena kenaikan barang P2 itu akan mengurangi permintaan barang X1. Secara verbal persamaan matematika ini bisa kita katakan ketika P2 ini naik, barang X1 akan mengalami penurunan karena nilainya kecil dari 0. Atau di sini ada minusnya, ya. Ini contoh dampak harga barang lain terhadap kurvanya. Terjadi kenaikan harga barang 2 dari P2 menjadi P2 aksen. Kira-kira apa dampaknya kalau
kita lihat di sini, kalau dia yang berubah adalah harga barang P1, kurva cuman bergeser. Itu yang harus kalian sadari. Ketika P1 ini naik, kuantitasnya bergeser ke sini ya. Terjadi ke sini. Atau dia bicara jumlah barangnya menjadi berkurang, naik lagi P1 aksen, jumlah barang semakin berkurang. Tapi kalau barang lain yang berubah, itu dampaknya akan merubah letak kurva kita. Atau dia akan terjadi, kalau di sini pindah ya, antara satu titik ke sini dia akan pindah. Sekarang kita ketika barang lain berubah, itu akan menggeser kurvanya ke sebelah kiri. Kenapa? Kalau dia bergeser ke kiri, itu berarti dia dianggap sebagai barang komplemen. Karena barang lain naik, dia akan menggeser permintaannya semakin sedikit. Maka di sini dia antara barang P1 dengan P2 itu barang komplemen. Ini kita contohkan persamaan berbentuk kode kelas, itu adalah X2 adalah B kali Y per A tambah B kali P2. Maka kita bisa mengatakan perubahan X2 akibat P1 berubah itu adalah sama dengan 0. Di sini adalah barang di sini, baik barang X1 dengan barang 2 itu tidak menjadi komplemen atau substitusi terhadap barang lainnya. Karena di sini persamaan ini tidak mengandung persamaan terhadap barang lain, baik P1 maupun X2-nya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Tidak kalah penting kalian memahami secara grafik dan persamaan matematika. Kalian bisa merujuk pada buku. Kalau yang lebih banyak matematikanya itu ada di buku Nicholson. Kalau secara varian pun sebenarnya banyak, dengan cara matematika tidak kalah penting kalian coba bahas latihannya dan coba lihat bagaimana solusi dari soal-soal tersebut. Sekian saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.